Sejarah UIN Malang diawali ketika menjadi bagian daripada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian berubah menjadi bagian IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Sehingga pada tahun 1997 berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Di sini sudah menjadi instansi yang berdiri sendiri. Pada tahun 2002 berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan, hingga pada akhirnya menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lebih dikenal dengan UIN Maliki. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah beserta visi, misi, dan tujuan pendidikan di UIN Malang bisa disimak video infografis berikut ini. Di UIN Malang terdapat 8 fakultas dan 45 jurusan secara keseluruhan. 8 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FITK, Fakultas Syariah, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK, dan juga Pasca Sarjana. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan informasi lebih detail mengenai 8 fakultas beserta jurusan di bawahnya. Dalam melaksanakan pendidikannya, UIN Maulana Malik Ibrahim melakukan integrasi, yaitu integrasi antara ilmu sains dan ilmu agama dalam bidang keilmuan, juga integrasi dalam hal kelembagaan, yaitu konsep kepesantrenan dan juga konsep keuniversitasan. Hal tersebut untuk mencapai tujuan mencetak generasi ulul albab yang kemudian dijelaskan atau dijabarkan dalam 4 pilar UIN Maliki. Sehingga untuk menerapkan konsep kepesantrenan, UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki Ma'had Al-Jami'ah dan Ma'had Al-Ali. Ma'had Al-Jami'ah merupakan ma'had yang wajib ditempuh selama 1 tahun pertama bagi seluruh mahasiswa baru, dan ini akan mempengaruhi pada kuliah reguler.
Sedangkan Ma'had Al-Ali merupakan ma'had yang ditempuh hingga lulus dengan syarat-syarat tertentu dan pada akhirnya akan mendapatkan gelar akademik seperti pada kuliah reguler. Menunjang kegiatan akademik, UIN Maulana Malik Ibrahim didukung dengan beberapa pengembangan untuk mendukung minat bakat, seperti pengembangan bahasa yang terdiri dari pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kemudian untuk yang berminat untuk menghafalkan Al-Quran ditampung dalam wadah HTQ. Di sini peserta baik yang sudah memiliki hafalan atau yang belum memiliki hafalan bisa untuk bergabung di HTQ. Selain itu, perpustakaan di UIN Malang menyediakan fasilitas secara fisik maupun online yang bisa diakses kapanpun dimanapun, menyediakan e-book, e-jurnal, dan berbagai penunjang yang lain untuk pembelajaran maupun riset atau tugas akhir yang sudah berskala bertaraf nasional maupun internasional. Untuk mengembangkan bakat dan minat para mahasiswa juga bisa ditampung melalui UKM, baik di bidang akademik maupun non-akademik, yang kemudian juga akan dikompetisikan baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Dalam kegiatan akademik sendiri, masa tempuh belajar bisa dilakukan kurang lebih selama 8 semester atau 4 tahun dengan jumlah SKS kurang lebih 150 SKS. Jumlah SKS yang diambil setiap semester dipengaruhi oleh nilai IB atau indeks prestasi yang didapat oleh mahasiswa, seperti pada ketentuan pada umumnya. DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa, sedangkan SEMA adalah Senat Mahasiswa, layaknya sebuah negara yang di dalamnya dilengkapi dengan lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden, sebagai pelaksana kehidupan berbangsa, dan juga lembaga legislatif sebagai pengawas, dalam hal ini DPR dan MPR. Dalam lingkup universitas juga terdapat lembaga eksekutif dan legislatif. DEMA sebagai lembaga eksekutif bertugas sebagai pelaksana dalam keorganisasian kemahasiswaan, sedangkan SEMA bertugas sebagai pengawas dan pembuat wewenang dalam keorganisasian kemahasiswaan. Untuk perbedaan tugas dan fungsi bisa disimak dalam infografis berikut ini. Dalam melaksanakan tugasnya, DEMA dilengkapi oleh beberapa kementerian. Yang berada di lingkup UIN Malang terdapat 6 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri yang bergerak dalam internal universitas, Kementerian Luar Negeri yang bergerak kerjasama dengan di luar universitas. Yang ketiga, ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Di dalamnya lebih mengarah kepada kajian isu terkait. Juga ada Kementerian Agama sebagai bentuk integrasi kampus UIN Malang yang mengintegrasikan keilmuan Islam dan sains sehingga mencetak generasi yang ulul albab. Yang kelima, yaitu Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi, lebih mudahnya bergerak di bidang publikasi. Sedangkan SEMA dalam pelaksanaan tugasnya juga tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga dibagi menjadi 4 komisi, yaitu Komisi A yang membidangi advokasi dan hukum, Komisi B yang membidangi organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C administrasi dan keuangan, dan Komisi D informasi dan komunikasi.
Pelaksana utamanya yaitu BPH atau Badan Pengurus Harian, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan staf ahli. Unit Kegiatan Mahasiswa atau biasa disebut UKM. UKM merupakan sebuah wadah yang disiapkan oleh universitas untuk mahasiswanya mengembangkan bakat selain kegiatan akademik reguler. Di UIN Malang terdapat banyak sekali UKM, kurang lebih ada 15 UKM yang bergerak di berbagai bidang, baik bidang olahraga, seni, kepenulisan, fotografi, dan lain-lain. Bagi yang berminat atau memiliki bakat atau hobi di bidang olahraga, bisa mengikuti UKM Taekwondo atau UKM-UKM yang berada di bawah naungan Unior. Unior menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, di dalamnya juga terdapat futsal, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Bagi yang berminat dalam hal kepemimpinan, bisa bergabung di UKM Resimen Mahasiswa atau Pramuka. Bagi yang suka naik gunung atau mengeksplor alam Indonesia, bisa mengikuti UKM Mapala dan berbagai UKM yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa UKM yang ada di UIN Malang. Beragama atau berislam. Apa maksud dari perkataan ini? Sekarang ini kan banyak orang yang menganggap bahwa Islam yang benar-benar dirinya Islam adalah yang berpakaian seperti orang Arab. Padahal Islam dan Arab merupakan dua hal yang berbeda. Arab merupakan sebuah bangsa, sedangkan Islam merupakan sebuah agama. Tidak semua Arab adalah Islam, dan tidak semua Islam adalah Arab. Maka dari itu kita harus bisa melihat orang tidak hanya dengan tampangnya saja, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam juga bisa menerapkan cinta bangsa, bukan cinta Arab. Dalam hal ini bukan berarti kita berperilaku ke Arab-Araban, berpakaian ke Arab-Araban, bukan berarti tidak boleh berpakaian seperti orang Arab. Tetapi jangan sampai meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Mencintai bangsa Indonesia sendiri harus lebih diutamakan daripada mencintai bangsa lain. Oleh sebab itu, ada yang dikatakan dengan Islam Indonesia atau Islam Nusantara. Islam Nusantara ini merupakan Islam yang lekat dengan tradisi Nusantara. Indonesia Tangguh. Indonesia Tangguh memiliki arti yang sangat luas. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus dipertahankan kehormatannya baik di mata nasional, regional maupun internasional. Secara umum, dunia akan terus bergerak secara dinamis. Perubahan-perubahan akan terus dialami oleh seluruh negara di dunia.
tiga kekuatan pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar, akan membawa dampak baik maupun buruk kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan eksistensi Indonesia di mata dunia, yaitu dengan mewujudkan generasi unggul. Bagaimana itu generasi unggul? Generasi unggul adalah generasi yang matang secara moral dan spiritual. Moral ini merupakan karakter dari setiap manusianya. Manusianya yang beretos kerja tinggi, berjati diri bangsa Indonesia, dan karakter-karakter kebangsaan lainnya juga dilengkapi dengan kematangan spiritual, karena agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sementara Indonesia tangguh dalam konteks pandemi ini merupakan pandemi yang sudah hampir 2 tahun berjalan ini merupakan masalah di seluruh dunia. Di Indonesia, pandemi masih bersifat fluktuatif, naik turun tidak menentu pada waktu. Pandemi yang fluktuatif ini juga semakin diperparah dengan belum adanya obat yang bisa ditemukan. Maka cara untuk meminimalisir penyebaran virus dan krisis yang terjadi di negeri ini yaitu dengan vaksinasi dan disiplin prokes. Namun, bangsa Indonesia yang terkenal dengan sumber daya manusianya yang memang belum bisa diandalkan, kesadaran manusianya masih sangat rendah. Tidak seperti di negara-negara lain yang mungkin lebih maju. Sehingga dampaknya sangat besar di berbagai sektor. Di sektor ekonomi, semakin tinggi kurva penyebaran virus ini, semakin rendah ekonomi yang berada di negeri ini. Sedangkan di sektor pendidikan misalnya, tingkat stres masyarakat terhadap kehidupan juga semakin tinggi. Bukan hanya pelajar yang stres atau jenuh, tapi keluarga atau orang tua juga ikut terpengaruhi. Mereka yang biasanya hanya bekerja, tidak banyak memegang pendidikan anak-anaknya, sekarang harus ikut turun tangan. Karena biar bagaimanapun pendidikan harus tetap berjalan apapun kondisinya. Oleh karena itu, ini bukanlah masalah bangsa Indonesia sendiri atau masalah di daerah kita sendiri, tapi ini adalah masalah kita bersama. Untuk menuntaskan atau menangani pandemi ini diperlukan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah, ormas, mahasiswa, masyarakat, dan siapapun warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, sinergi sangatlah dibutuhkan.